Terlihat ya? Ustaz sudah terlihat ya layarnya? Sudah terlihat. Terlihat, Pak Eka. Ya, saya akan lanjutkan. Jadi di kesempatan malam kedua ini dari rangkaian training online Ansaindo berbagi satu materi dari tema besar yang dipilih oleh Ansaindo menjadi guru profesional dalam pembelajaran jarak jauh, dan tema yang akan saya sampaikan di kesempatan malam hari ini, pengelolaan komunikasi guru kepada orang tua dalam sinergi pembelajaran jarak jauh, atau kita mengenalnya dengan istilah atau singkatan PJJ. Seperti itu ya. Baik, berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini jadi alhamdulillah ya, Bapak Ibu sangat beruntung di kesempatan mengikuti training online. Dan ini baru perdana ya. Jadi informasi yang sudah Pak Saiful sampaikan juga di awal bahwa training online ini adalah training online perdana yang diselenggarakan oleh Ansaindo. Dan langsung selama 7 hari dengan 7 materi berbeda dan dengan 7 pemateri juga yang berbeda. Kebetulan di Ansaindo ada 7 tim trainer yang kemudian oleh Pak Saiful Bahri diturunkan semuanya nih untuk Bapak Ibu semuanya, luar biasa ya. Jadi kemarin sudah dengan Pak Saiful, Personal Transformation for Teacher, hari ini, Senin 19 Oktober bersama saya. Selamat datang Bapak Ibu semuanya ya. Dengan materi pengelolaan komunikasi guru kepada orang tua dalam sinergi pembelajaran jarak jauh. Kemudian nanti hari Selasa, bisa dilihat di layar ya. Sampai dengan Sabtu kita masih dibimbing atau bersama-sama di training online ini. Baik, sebelum mulai mungkin saya akan terlebih dahulu juga memperkenalkan diri ya kepada Bapak Ibu. Mungkin ada yang baru pertama kali bertatap muka dengan saya. Kalau kemarin saya membersamai Ustaz Saiful ya sebagai Master of Ceremony, hari ini saya bertemu dengan Bapak Ibu yang berusaha mencoba sharing tentang materi yang sudah dipilihkan. Nama lengkap saya Eka Kurnia Mutakin. Saya tinggal di Bogor. Kebetulan juga sangat dekat dengan Pak Saiful ya, ini mungkin tetangga beberapa ratus meter gitu ya. Kemudian saya sudah menikah, tinggal dengan 1 istri dan 3 anak. 2 anak sudah di usia SMP kelas 8 dan kelas 9. 1 anak masih usia 5 tahun persiapan masuk taman kanak-kanak, seperti itu. Kemudian beberapa aktivitas yang sedang saat ini saya geluti, salah satunya adalah saya tergabung bersama rekan-rekan tim trainer Ansaindo Mulka Holistika Training Center. Kemudian juga aktivitas saat ini yang mungkin sama ya digeluti oleh Bapak Ibu juga adalah work from home, WFH, karena belum ada aktivitas yang memang diselenggarakan di luar ya. Termasuk juga para praktisi pendidikan, Bapak Ibu guru, semuanya masih ada yang mungkin dari rumah, ada juga yang dari office gitu ya, bergantian jadwalnya. Dan kebetulan saya juga seorang praktisi pendidikan di pendidikan IBK atau insan berkemampuan khusus, atau mungkin Bapak Ibu ada yang mengenal istilah anak berkebutuhan khusus, yaitu anak-anak yang memang mengalami perkembangan. Kemudian saya sebagai praktisi pendidikan di dalamnya, seperti itu. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk sementara itu saja dulu perkenalannya karena waktu juga sangat terbatas ya di kegiatan training online ini. Kita akan langsung saja ke bagian dari materi yang akan kita bicarakan di kesempatan malam hari ini. Nah, kira-kira poin penting apa saja yang menjadi inti sharing kita malam ini? Bapak Ibu bisa lihat ada beberapa inti sharing ya. Definisi pendidikan, kemudian komponen pendidikan, apakah komunikasi bagian dari komponen pendidikan, kemudian ada tentang jenjang dan jalur pendidikan, kemudian juga PJJ, sekolah dan orang tua perlu kerjasama, kemudian juga catatan untuk guru dan orang tua, ada juga elemen penting jalinan komunikasi guru terhadap orang tua siswa, kemudian ada dampak komunikasi positif guru kepada orang tua siswa, ada guru sebagai pengirim pesan dan penerima pesan, tips komunikasi efektif, media penyampaian pesan masa PJJ, etika komunikasi daring masa PJJ, kemudian variabel komunikasi. Nah, kurang lebih ini yang akan menjadi inti sharing kita di kesempatan malam hari ini, dan akan kita mulai saja di slide berikutnya.
Definisi pendidikan. Tentunya Bapak Ibu sebagai praktisi pendidikan, ya, kita semua mengenal tentunya definisi pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional kita, ya. Ya, untuk mengetahui definisi pendidikan dalam perspektif kebijakan, kita telah memiliki rumusan formal dan operasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, ya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, berdasarkan definisi di atas, kita menemukan 3 pokok pikiran utama yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama, usaha sadar dan terencana. Kemudian yang kedua, mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya. Dan yang ketiga, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, ini tentang definisi pendidikan, ya. Jadi kita sudah pahami bersama definisi pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas tadi. Kemudian berikutnya, komponen pendidikan. Nah, sistem pendidikan memiliki komponen-komponen utama yang saling terkait satu sama lain. Nah, komponen ini untuk membangun pendidikan agar mampu mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Salah seorang pakar yang bernama Philip Combs, ya, dalam bukunya The World Educational Crisis, ini menyebutkan bahwasannya paling tidak ada 12 komponen pendidikan, ya, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di layar, ya, ada tujuan dan prioritas, kemudian peserta didik, kemudian manajemen, struktur dan jadwal waktu, kemudian isi atau materi, kemudian dosen dan pelaksana atau guru, alat dan sumber belajar, fasilitas, teknologi, pengawasan mutu, penelitian, dan biaya pendidikan. Nah, 12 komponen pendidikan ini disebutkan oleh Philip Combs tadi, ya. Nah, komponen pendidikan ini semuanya harus terpenuhi dalam pelaksanaan pendidikan, ya. Jadi ketika salah satu tidak terpenuhi, maka akan menghambat komponen yang lain. Contohnya misalnya, ya, komponen biaya pendidikan. Ketika komponen ini tidak ada, maka bisa dipastikan komponen-komponen lain seperti fasilitas, teknologi, tenaga pengajar itu juga tidak akan terpenuhi. Kenapa? Karena hampir semua aspek, ya, memerlukan pembiayaan tersendiri, ya. Begitu juga yang lain, apabila ada salah satu komponen yang tidak terpenuhi, maka akan berdampak pada komponen yang lain, karena antar komponen memang saling berkaitan. Nah, oleh karena itu, kewajiban memenuhi 12 komponen di atas dalam rangka melaksanakan pendidikan yang baik itu harus menjadi prioritas yang paling utama. Apalagi dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, ya, maka Kementerian Pendidikan dan pihak-pihak terkait ini perlu memperhatikan setiap detail dari komponen-komponen sistem pendidikan di atas dan memastikan semuanya terpenuhi. Ya, kenapa? Supaya tujuan pendidikan nasional, ya, dapat tercapai dengan mudah tentunya, ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini tentang komponen pendidikan, ini untuk pembuka saja dulu. Kemudian slide berikutnya, nah, baru kita akan mulai coba membuka tentang yang tema kita, yang akan kita bicarakan, ya, tentang komunikasi. Lantas, kalau kita perhatikan, apakah kemudian komunikasi menjadi komponen pendidikan? Ada pertanyaan seperti itu, ya. Karena kalau kita perhatikan di 12 pendidikan tadi itu tidak ada komponen yang namanya komunikasi, ya. Jadi komunikasi itu tidak menjadi bagian komponen pendidikan. Kenapa? Karena ternyata pembelajaran pada hakikatnya adalah proses komunikasi. Pendidikan pada hakikatnya adalah proses komunikasi itu sendiri. Sehingga pendidikan sebagai proses komunikasi dalam pembelajaran tentunya tidak dikategorikan sebagai bagian dari komponen pendidikan. Kenapa? Yaitu tadi, pendidikan itu bagian dari proses komunikasi. Nah, melalui proses komunikasi, pesan dapat diterima, diserap,
dihayati oleh penerima pesan, ya. Maka agar kesalahan dalam proses komunikasi perlu digunakan sarana yang dapat membantu proses komunikasi itu sendiri, ya. Dalam pembelajaran di kelas misalnya, ya, sarana atau fasilitas alat yang digunakan untuk memperlancar komunikasi itu kan disebut dengan media pembelajaran, ya. Nah, yang perlu kita pahami adalah, dan insya Allah Bapak Ibu pasti sangat memahami ini, bahwa komponen yang terdapat dalam proses komunikasi itu ada 4. Yang pertama pesan, yang kedua sumber pesan, yang ketiga saluran atau media, dan yang keempat adalah penerima pesan. Nah, ini akan kita coba bahas di slide-slide berikutnya. Nah, ini tentang kenapa jika ada pertanyaan, komunikasi tidak termasuk kepada komponen pendidikan. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian slide berikutnya tentang jenjang jalur pendidikan. Nah, jenjang pendidikan ya pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 8 mengatakan bahwa jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan ya berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Ya, jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan pradasar, Ibu lihat, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Seperti itu. Ya. Kemudian tentang jalur pendidikan, ternyata ada juga undang-undang yang mengatur ya tentang jalur pendidikan ini pada Nomor 20 Tahun 2003 Bab 6 Pasal 13 Ayat 1 mengatakan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Ya, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang. Ya, jenjangnya tadi disebutkan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sementara pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur juga dan berjenjang, misalnya seperti tempat-tempat kursus dan sebagainya. Kemudian pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Kalau bisa kita ambil contoh, misalnya kelompok belajar, kemudian layanan pendidikan yang berbasis homeschooling atau sekolah rumah. Nah, ini kebetulan saya juga termasuk yang mengelola secara khusus. Sekolah rumah yang saya kelola adalah layanan pendidikan yang diberikan untuk tadi anak-anak berkebutuhan khusus seperti itu. Nah, ini masuknya kepada jalur pendidikan informal seperti itu ya. Nah, ini kita tidak akan terlalu membahasnya lebih dalam, ini sebagai pengetahuan di awal saja karena ini nanti akan kita sangkut pautkan dengan tema besar kita yaitu pengelolaan komunikasi guru kepada orang tua di masa pembelajaran jarak jauh ini seperti itu. Wow. Ya. Baik, cek. Ya. Sudah oke lagi? Siap. Oke, siap. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu semuanya. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, mari kita lanjutkan kembali kegiatan pelatihan hari ini bersama Kak Eka. Monggo silakan Kak Eka dilanjut. Baik, kita tadi masuk di judul pengelolaan komunikasi guru kepada sinergi pembelajaran jarak jauh. Bapak Ibu, saat ini anak-anak sedang menghadapi babak baru dalam aktivitas belajarnya sehari-hari ya. Sebelumnya memang setiap hari mereka menimba ilmu di sekolah, berbeda dengan saat ini tentunya ya, di saat wabah COVID-19 mengharuskan anak-anak untuk mulai belajar di rumah, atau kita pernah mengenalnya beberapa waktu lalu dengan sebutan SFH ya, School from Home, kemudian juga ada lagi sempat ganti belajar dari rumah, PDR. Dan sekarang kita lebih mengenalnya dengan istilah pembelajaran jarak jauh ya, PJJ. Nah, penerapan PJJ sendiri sebenarnya memang memunculkan tantangan baru ya, tidak hanya bagi anak-anak namun juga ternyata bagi orang tua dan sekolah, dalam hal ini mungkin Bapak Ibu guru gitu ya. Bagaimana tidak coba, sampai saat ini masih banyak orang merasa bingung dan kewalahan untuk membagi waktu antara menemani anak PJJ atau menjalankan WFH-nya ya, work from home. Karena ternyata orang tua juga sama posisinya seperti putra-putrinya ya, yang harus belajar dari rumah. Mereka juga para orang tua bekerja dari rumah seperti itu. Nah,
kalau dari anak-anak, mereka seringkali tergoda menggunakan waktu belajar melalui media online ini untuk mengakses hal lain, seperti misalnya malah main game online gitu ya, hingga nonton video YouTube berjam-jam seperti itu. Nah, hal yang sama juga dialami oleh para guru tentunya ya, keterbatasan waktu dalam menjelaskan sistem belajar pada orang tua dan siswa, membuat kemudian kita, para guru ini ya, para pendidik khawatir bahwa anak-anak didiknya akan tertinggal materi pelajarannya ya jika sudah seperti ini, gimana gitu ya. Nah, dengan demikian maka pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi virus corona ini memang masih memunculkan sejumlah masalah. Ini juga pernah disampaikan ya oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Dirjen PAUD Dikdasmen ya, Kemendikbud, Pak Jumeri ya, menyampaikan bahwa kalau dari sisi siswa, mereka kesulitan konsentrasi belajar dari rumah gitu ya. Kemudian ada keluhan juga penugasan guru katanya yang terlalu berat gitu. Nah, kemudian peningkatan stres di anak-anak nih, di peserta didiknya juga jadi masalah. Kenapa? Ini akibat isolasi berkepanjangan ya, karena kan waktu itu sempat tidak boleh keluar, misalnya harus di dalam rumah dan seterusnya. Nah, sementara itu juga kendala yang dihadapi oleh guru selama PJJ antara lain adalah kesulitan mengelola kegiatan pembelajaran yang sudah pasti gitu ya. Kemudian guru juga masih fokus pada misalnya penuntasan kurikulum dan seterusnya. Itu dari anak dan guru tadi. Kemudian dari sisi orang tua ya, masalah yang dihadapi masalahnya tidak semua orang tua itu mampu membimbing dan memotivasi anaknya untuk belajar di rumah seperti itu. Seringkali bahwa orang tua justru kesulitan memahami pelajarannya gitu ya. Kenapa? Karena menurut Pak Jumeri mereka itu tidak dilatih untuk mengajar dan tidak menguasai bidang keilmuan tertentu gitu. Mungkin beda kalau orang tuanya itu mungkin profesinya kalau guru gitu ya, mungkin ini berbeda gitu ya. Bisa mengetahui memahami pelajarannya. Tapi kalau orang tuanya tidak berprofesi sebagai guru, yang terjadi adalah yaitu tadi tidak memahami, kemudian tidak tahu bagaimana harus memberikan motivasi supaya si anaknya bisa belajar dengan baik di masa pandemi seperti ini. Makanya kemudian pemerintah sempat merelaksasi pembukaan sekolah misalnya di zona kuning gitu ya, zona hijau. Selain itu juga kemudian membuat alternatif kurikulum darurat yang bisa digunakan selama masa pandemi seperti itu. Nah, ini beberapa kendala yang kemudian dihadapi oleh murid ya, kemudian juga guru, juga orang tua seperti itu. Baik, slide berikutnya. Ada nanti mohon bantuan jika ada peserta yang akan masuk ya, karena ini saya harus ganti ininya. Mohon maaf. Kemudian PJJ, sekolah dan orang tua harus kerjasama. Jadi memang satu-satunya cara yang paling bijak untuk mengatasi tantangan pembelajaran jarak jauh ini adalah meningkatkan sama antara sekolah dan orang tua gitu ya. Kenapa? Ya ini mau tidak mau. Jadi memang orang tua dengan pihak sekolah ini harus berjalan beriringan. Tidak boleh ada yang saling mendahului atau saling egois misalnya. Asal pekerjaan selesai, orang tuanya berpikiran yang penting tugasnya sudah diberikan oleh guru, diselesaikan, laporkan hasilnya. Atau misalnya dari guru, yang penting tugasnya juga sudah diberikan kepada murid, biar orang tuanya nanti membimbing. Nah, jadi tidak seperti itu ya. Kerjasama yang terjadi adalah bukan seperti itu. Bahwa kita harus mengingat masa depan anak-anak ini juga, terutama dalam kondisi seperti ini, adalah menjadi tugas kita bersama ya. Orang tua di rumah, para praktisi pendidikan atau guru yang juga kemudian tetap memiliki tanggung jawab yang besar untuk anak-anak didiknya seperti itu. Jadi memang PJJ mengharuskan sekolah dan orang tua ini meningkatkan kerjasamanya seperti itu. Slide berikutnya. Nah, untuk meningkatkan kerjasama yang baik dengan guru selama masa PJJ, kemudian terjadi komunikasi yang positif, terjadi sinergisitas masa PJJ, maka beberapa catatan penting untuk orang tua dan guru. Kita akan coba bahas dulu catatan penting apa untuk orang tua ya dalam pengelolaan komunikasi guru kepada orang tua dalam sinergi PJJ ini. Catatan untuk orang tua yang pertama yaitu
hindari ekspektasi berlebih. Jadi salah satu hal yang membuat stres orang tua dalam membimbing anak-anak menjalani pembelajaran jarak jauh ini adalah adanya ekspektasi atau harapan yang berlebih pada anak. Ya. Beberapa orang tua mungkin berekspektasi bahwa anak-anak ini akan langsung bisa mengikuti sistem belajar secara online, ya, di media yang dipilih oleh sekolah, misalnya seperti itu. Padahal ternyata kenyataannya kebanyakan anak memerlukan waktu yang lebih lama untuk memahami sistem baru ini yang diterapkan sekolah. Ya mungkin anak-anak kita sangat paham dengan misalnya komputer, laptop, internet, teknologi informatika. Tetapi kondisi pandemi saat ini adalah satu kondisi yang betul-betul tidak direncanakan sebelumnya. Sehingga tentunya pengetahuan anak-anak akan pembelajaran secara online atau jarak jauh pun tidak serta-merta kemudian bisa dipahami dengan singkat oleh anak-anak didik kita. Jadi memang perlu waktu. Nah, di satu sisi orang tua punya ekspektasi bahwa pasti anak-anak sudah paham gitu ya dengan pembelajaran seperti ini, jadi nggak usah lagi harus ditemani. Padahal ternyata itu keliru. Ya, jadi orang tua harus menghindari ekspektasi berlebih nih terhadap anak yang bahwa dia tidak perlu ditemenin juga pasti udah ngerti lah gitu ya, karena kan masa nggak ngerti di era sekarang internet dan sebagainya seperti itu. Jadi memang sebaiknya orang tua tetap mendampingi anak selama PJJ. Jelaskan kembali beberapa materi yang diberikan guru pada anak jika mereka memang kurang paham seperti itu. Dan jangan lupa hindari ekspektasi berlebih pada anak. Ya, jika sebelum PJJ anak termasuk mudah dalam menerima pelajaran, nah belum tentu hal ini terjadi saat anak belajar di rumah dengan konsep PJJ tadi gitu ya. Jadi sangat memang betul-betul harus didampingi oleh orang tua. Ini catatan yang pertama ya. Kemudian catatan yang kedua, pahami cara belajar anak. Ini baik dari tingkat dasar ya, misalnya dari mulai PAUD, kemudian SD, SMP, SMA, bahkan pendidikan tinggi, tetap harus dipahami bahwa mereka memiliki cara belajar. Nah, ini menjadi catatan penting untuk orang tua memahami cara belajar anak. Ya, setiap anak memiliki cara belajar dan pola pikir yang berbeda. Masalahnya, sebaiknya jangan paksakan anak untuk belajar sesuai dengan cara orang tua, tetapi orang tua yang perlu mengikuti cara belajar si anak atau putranya ya. Sebagai contoh misalnya ya, jika anak lebih mudah belajar dengan berdiskusi ya, dan ini terjadi pada masa PJJ, maka fasilitasi anak untuk berdiskusi dengan teman sekelasnya menggunakan berbagai aplikasi virtual, misalnya seperti Zoom, Google Hangout, ya seperti itu ya. Maka cara ini akan membuat anak semakin mandiri dalam belajar. Yang harus kita pahami sebagai orang tua adalah kita masih hafal dengan 5 cara belajar anak ya. Ada yang disebut dengan visual, kemudian ada yang disebut dengan auditory, kemudian ada yang disebut dengan kinestetik, kemudian ada yang sifatnya, kemudian ada juga yang analitik, nah, seperti itu. Jadi 5 cara belajar anak ini juga harus dipahami oleh orang tua kembali saat ini, terlebih di masa PJJ. Jadi kalau ada ini mohon dikoreksi, pada masa Rasulullah disebutkan bahwa keluarga itu atau ibu itu al-madrasatul ula begitu ya. Jadi sekolah pertamanya anak-anak nih betul-betul diterapkan di masa pembelajaran jarak jauh ini ya, karena anak-anak pada akhirnya lebih banyak belajar bersama dengan kembali orang tuanya seperti itu. Nah, ini catatan yang kedua. Kemudian catatan yang ketiga untuk orang tua, rajin koordinasi dengan guru. Ya, ini kita bicara di masa PJJ ya, karena ini pengelolaan komunikasi guru kepada orang tua dalam sinergi PJJ. Catatan penting bagi orang tua saat menemani anak PJJ adalah rajin berkoordinasi dengan guru. Ya, sebaiknya di awal minggu orang tua dan guru mulai berkoordinasi mengenai bentuk pemberian materi hingga kendala apa saja sih yang dihadapi orang tua, yang dihadapi muridnya ya dalam misalnya kalau orang tua dalam mengajari anak materi tertentu saat PJJ. Nah, ini dikoordinasikan dengan guru yang bersangkutan, baik dengan wali kelas atau guru bidang studi atau bahkan mungkin sampai pada tingkat kepala sekolah seperti itu. Nah, ini 3 catatan penting ya untuk orang tua. Nah, kemudian ada juga catatan untuk guru. Ya, coba kita perhatikan kira-kira apa yang menjadi catatan untuk guru. Yang pertama, catatan untuk guru dalam pengelolaan komunikasi guru orang tua dalam sinergi PJJ.
Pilih sarana komunikasi bagi orang tua dan siswa. Nah, catatan penting ini adalah memilih sarana komunikasi yang berpusat pada orang tua dan siswa. Misalnya apa? Menggunakan WhatsApp ya, yang sering sekali kita gunakan saat ini, atau misalnya Google Classroom ya. Nanti juga ada materi tentang ini nih. Kemudian misalnya Line dan sebagainya. Jadi sebagai sarana pengumpulan tugas, pemberian jadwal feedback hingga target pembelajaran siswa. Jadi silakan Bapak Ibu guru memilih sarana komunikasi bagi orang tua dan siswanya. Itu menjadi catatan yang pertama. Kemudian catatan yang kedua, berikan tugas yang bervariasi. Gitu ya. Jadi kita sebagai guru tidak hanya memberikan soal-soal pilihan ganda untuk diselesaikan siswa ya. Boleh jadi kita pertimbangkan juga misalnya untuk membuat proyek-proyek jangka pendek ataupun jangka panjang yang bisa dikerjakan siswa di rumah ya. Guru bisa menghubungkan tema proyek tersebut dengan misalnya ya kondisi saat ini ya, pandemi COVID-19 gitu. Saat ini agar kemampuan berpikir kritis siswa itu lebih terasah seperti itu. Jadi tugasnya yang dibuat bervariasi lagi. Ya, misalnya minta siswa untuk membuat poster atau video tutorial cuci tangan yang baik untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu tugas dengan variasi yang disesuaikan dengan ya kondisi atau tema yang memang bisa dikomunikasikan seperti itu. Jadi catatan untuk guru yang kedua adalah memberikan tugas yang bervariasi. Dan catatan yang terakhir adalah tetapkan jadwal konsultasi harian siswa dan orang tua. Jadi selama PJJ memang penting bagi guru untuk terus berkoordinasi dengan orang tua dan siswa ya. Jadi maka dari itu memang harus ditetapkan jadwal konsultasi dengan orang tua dan siswa. Ya, misalnya menggunakan apa? Menggunakan media WhatsApp, Line, telepon, atau video call. Dengan demikian, ini akan menumbuhkan rasa percaya diri menjalani PJJ bagi siswa. Ya, bisa jadi percaya dirinya meningkat karena selalu terjalin komunikasi dan koordinasi dengan Bapak Ibu gurunya. Pun demikian bagi orang tua yang mendampingi anak dalam PJJ. Ketika orang tua senantiasa punya jadwal untuk bisa konsultasi dengan wali kelasnya, guru bidang studinya, bahkan mungkin sampai pada tingkat kepala sekolahnya, ini juga akan membangkitkan rasa percaya diri orang tua menemani putra-putrinya di rumah dalam masa pembelajaran jarak jauh ini. Seperti itu. Jadi, di slide berikutnya, kita simpulkan, PJJ, sekolah dan orang tua harus kerjasama. Kemudian ingat, harus semua. Dan ingat, 3 juga bagi guru. Oke, seperti itu. Elemen penting, jalinan komunikasi orang tua. Nah, kira-kira apa saja sih yang menjadi elemen penting jalinan komunikasi guru dan orang tua pada masa PJJ? Yang harus kita perhatikan adalah pertama, kejelasan, kemudian konsistensi dan peduli, gitu ya. Nah, 3 ini ada yang disebut dengan elemen penting komunikasi. Jadi sebetulnya 3 elemen ini tidak hanya kita lakukan di masa saat ini ya, pembelajaran jarak jauh, tetapi ini secara umum ini adalah merupakan elemen penting dari komunikasi ya, kejelasan, konsistensi dan peduli. Pada elemen kejelasan kita diharuskan memiliki catatan penting. Coba kita buat dengan kata-kata sederhana atau kalimat dan istilah-istilah yang mudah dimengerti oleh orang tua siswa itu ya. Jadi pertama buat catatan penting, kemudian kata-kata sederhana atau kalimat dengan istilah-istilah yang mudah dimengerti oleh orang tua siswa. Serta informasi yang disampaikan kepada orang tua bersifat objektif dan bukan asumsi atau berupa pendapat gitu ya. Kemudian pada konsistensi, ucapan harus selaras dan stabil. Komunikasi yang dilakukan terkait pembelajaran dan perkembangan anak-anak didik, bukan yang lain. Misalnya ada seorang guru saat berkomunikasi dengan orang tuanya, kebetulan bapak guru berkomunikasi dengan bapaknya siswanya gitu ya. Terus akhirnya ngobrol tentang hobi masing-masing, ternyata sama gitu, hobinya misalnya apa gitu ya. Malah yang dibicarakan adalah
tentang hobinya, bukan tentang perkembangan anak didiknya. Ini tidak konsisten berarti. Maka di masa pembelajaran jarak jauh ini penting untuk menjadikan konsistensi sebagai elemen penting dalam komunikasi. Jadi udah saja konsisten saja yang dibicarakan mengenai pembelajaran dan juga perkembangan anak-anak didik seperti itu. Kemudian elemen yang ketiga adalah peduli, ya, bahwa kita sebagai seorang pendidik harus bisa kemudian mendengarkan ketika orang tua menceritakan tentang kendala, misalnya hambatan yang dihadapi saat membimbing anak-anak belajar di rumah. Nah, jadi kita punya elemen penting yang ketiga adalah rasa peduli kita terhadap orang tua yang pastinya memiliki berbagai macam kendala dan hambatan yang dihadapi saat kondisi seperti sekarang ini, ya. Sudah berapa bulan ini kita, ya? 6-7 bulan, ya. Seperti itu. Nah, untuk 3 elemen penting komunikasi ini juga yang harus diperhatikan adalah guru ada pada jenjang pendidikan yang mana. Ini dibahas tadi sebelumnya, ya, jenjang pendidikan dari mulai pradasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Jadi pastinya nanti komunikasi yang dilakukan juga disesuaikan dengan jenjang pendidikan ada di mana guru tersebut. Misalnya seorang guru PAUD, kemudian guru SD, guru SMP, guru SMA, dan misalnya seorang dosen, itu tentunya cara berkomunikasi orang tua pasti berbeda. Seperti itu. Jadi disesuaikan dengan jenjang pendidikan, mana seorang anak didik itu dididik oleh gurunya di jenjang pendidikan yang mana. Seperti itu. Nah, ini 3 elemen penting komunikasi. Kemudian slide berikutnya ada 3 komunikasi yang harus justru, ya, komunikasi positif dapat terjadi ketika kita para praktisi pendidikan menghindari 3 elemen penting komunikasi yang ini yang harus dihindari: konfrontasi, konflik, dan sikap ceroboh dari misalnya seorang guru, gitu, ya. Nah, ini harus dihindari, karena kalau ini terjadi maka tidak pernah akan terjadi komunikasi yang positif tentunya. Konfrontasi kita hindari, ya, konflik dengan orang tua kita harus hindari, kemudian sikap ceroboh dalam memberikan informasi juga harus kita hindari, supaya komunikasi yang terjadi terlebih di masa pembelajaran jarak jauh ini bisa berlangsung dengan positif, seperti itu. Kemudian dampak komunikasi positif, ya, ada dampaknya ketika komunikasi yang dilakukan oleh guru kepada orang tua itu dilakukan secara positif. Ini ada dampak. Apa dampaknya? Ya, kita lihat di slide berikutnya, Bapak Ibu. Yang pertama, adanya kepuasan dari orang tua. Dan sebetulnya kepuasan dari kita sebagai seorang pendidik. Apa kepuasannya? Kepuasannya anak misalnya belajar dengan baik di rumah, kemudian orang tua juga bisa mendampingi dengan baik juga di rumah, target-target pembelajaran juga bisa tercapai dengan baik, ya. Adanya kepuasan akibat dari komunikasi yang dilakukan oleh dengan orang tua terjalin seperti itu. Kemudian yang kedua, memiliki pemahaman sama, ya. Komunikasi positif sama. Anak-anak belajar dengan sangat antusias seperti itu, ya. Tidak ada kendala seperti itu, ya. Dan ini luar biasa. Kemudian dampak komunikasi positif berikutnya adalah mempengaruhi tindakan. Guru, ya, itu akan lebih baik. Dan yang terakhir adalah terjadi jalinan sosial yang baik, ya. Dampak komunikasi positif berikutnya adalah jalinan hubungan sosial yang baik antara guru dengan orang tua siswa, seperti itu, ya. Baik, sampai dengan dampak komunikasi positif, ya, kita akan menggerakkan tubuh kita dulu biar lebih bersemangat, ya. Bentar. Sambil duduk, boleh juga sambil, tapi karena saya duduk, jadi Bapak Ibu juga boleh sambil duduk. Kita akan
mempraktekkan biar lebih semangat ya, biar lebih semangat lagi untuk kegiatan malam hari ini. Kita akan melakukan sedikit yang namanya EFT, ya, Emotional Freedom Test. Ini salah satu teknik untuk menghilangkan rasa lelah, menghilangkan rasa kantuk, menghilangkan sesuatu yang mungkin nggak enak di badan gitu ya. Jadi biar lebih bersemangat lagi. Siap Bapak Ibu? Oke. Pertama lakukan adalah mengetuk-ketuk bagian atas kepala kita dengan mengatakan self-talk positif. Jadi kalimat-kalimat positif yang Bapak Ibu miliki, apa saja katakan dalam hati sambil diketuk-ketuk bagian atas kepala. Misalnya ya, terima kasih tubuhku, hari ini engkau temani bisa mengikuti kegiatan training online dengan baik, kamu sehat, mendampingi aku mengikuti kegiatan hari, dan seterusnya. Jadi lakukan self-talk sambil menepuk-nepuk bagian atas kepala kita. Katakan di dalam hati, kalimat-kalimat positif saja. Kalau sudah, berikutnya, persiapkan kedua jari telunjuk dan tengah kita, seperti ini. Kemudian kita ketuk bagian atas kepala kita, dekat halis di sini ya. Kalau boleh dilihat, ini saya menunjuk di sini. Silakan diketuk-ketuk. Kemudian katakan kalimat-kalimat positif juga. Kalimat positif tentunya pasti masing-masing Bapak Ibu memilikinya ya, berbeda-beda ya. Yang jelas kalimat positif kita sampaikan pada diri kita sambil diketuk. Silakan. Baik, kalau sudah, sekarang kita pindah di area di bawah pelipis di sini ya, di bagian area terluar dari sudut kanan kiri mata kita. Kita ketuk. Silakan katakan self-talk-nya, kalimat positifnya, jangan lupa. Sampaikan pada diri kita. Kalau sudah, kita pindah sekarang di bawah mata kita. Kita ketuk lagi. Katakan kalimat positifnya. Oke, sekarang pindah di bawah hidung. Cukup satu tangan saja. Kalau dua tangan kebanyakan. Katakan self-talk-nya. Berikutnya di bawah mulut, di atas dagu. Katakan self-talk-nya. Berikutnya di area di atas dada, di pertengahan leher. Katakan self-talk-nya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Wah, sudah lebih semangat lagi ya. Luar biasa. Baik, kita akan lanjutkan Pak Aden ya. Kita akan lanjutkan, masih ada. Ya, silakan. Masih ada waktu 10 menit lagi, Zat. Baik. 10 menit lagi. Kita masuk kepada kesalahan umum komunikasi menjadi tidak efektif. Ya, nah ini beberapa kesalahan umum yang sering terjadi, yang mungkin bisa saja saya sebagai seorang guru melakukan ini ya, sehingga komunikasi yang terjalin menjadi tidak efektif. Karena ada dua hal, guru itu sebagai pengirim pesan, kemudian guru sebagai penerima pesan. Ya, kita perhatikan kesalahan umum apa saja yang mengakibatkan komunikasi kita dengan orang tua menjadi tidak efektif. Kita lihat di slide berikutnya. Yang pertama, berbicara cepat dan tidak tersusun. Ya. Kemudian yang kedua, terlalu banyak gagasan, tidak saling berhubungan. Ini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Kemudian terlalu singkat, saat memberikan informasi terlalu singkat.
Ibu, Bapak besok tugasnya halaman sekian, pelajaran biologi, orang tuanya kebingungan. Udah aja seperti itu doang WA-nya gitu ya, terlalu singkat. Kemudian yang keempat misalnya mengabaikan pokok pesan yang sudah dimiliki orang tua. Terkadang orang tua juga sudah mendapatkan informasi-informasi, tetapi kemudian misalnya saya sebagai seorang guru mengabaikan itu pokok pesannya, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, tidak menyesuaikan dengan sudut pandang orang tua. Ya, bahwasanya orang tua juga memiliki sudut pandang yang boleh jadi berbeda dengan kita para guru ya, sehingga menjadi penting ketika kita juga harus memahami bagaimana sudut pandang orang tua saat misalnya kita memberikan informasi tentang materi pembelajaran. Kita juga mendengarkan bagaimana orang tua juga merespon dari apa yang kita sampaikan. Jadi kita juga harus mendengarkan respon orang tua ya, karena orang tua memiliki juga sudut pandang terhadap informasi apapun yang guru sampaikan terkait dengan misalnya pembelajaran yang akan dilakukan anak-anak di rumah seperti itu. Jadi ini 5 yang bisa mengakibatkan komunikasi menjadi tidak efektif seperti itu ya. Kita akan bahas berikutnya. Next. Kalau yang tadi guru sebagai pengirim pesan ya, 5 yang harus dihindari atau membuat komunikasi menjadi tidak efektif ya. Kita coba ke belakang yang tadi. Nah, pengirim pesan ada 5 ya. Kemudian untuk guru sebagai penerima pesan, yang pertama misalnya tidak menaruh perhatian kepada orang tua. Nah, ini akan mengakibatkan komunikasi menjadi tidak efektif atau tidak berjalan baik gitu ya. Jadi kebalikannya, kita harus menaruh perhatian kepada orang tua ya. Guru sebagai penerima pesan artinya orang tua boleh jadi juga memberikan pesan-pesan tertentu kepada kita. Jadi kita bisa mendengar atau kita kan. Kemudian yang sudah merumuskan jawaban sebelum mendengarkan keseluruhan. Bapak Ibu, saya udah maksud Bapak Ibu seperti ini kan, seolah-olah kita akan memberikan jawaban padahal orang tua belum menjelaskan secara keseluruhan dari apa yang ingin disampaikannya seperti itu ya. Jadi sebagai penerima pesan, guru mendengarkan ya keseluruhan dari apa yang akan orang tua sampaikan. Yang ketiga, cenderung bukan keseluruhan dengan yang poin 2 tadi. Jadi harus kita dengarkan secara keseluruhan, tidak juga hanya yang poin-poinnya saja, tetapi kita dengarkan apa pesan yang ingin disampaikan oleh orang tua. Misalnya respon terhadap tugas yang sudah kita berikan sebagai guru misalnya. Orang tua akan merespon tuh kira-kira seperti apa. Kita dengarkan secara keseluruhan. Yang keempat, memberikan penilaian benar atau salah. Nah, ini perlu dihindari seorang guru sebagai penerima pesan memberikan penilaian benar atau salah. Misalnya ya membenarkan bahwa benar Bu, putra Ibu sepertinya kalau tugas yang ini nggak akan bisa nih. Udah ganti aja deh yang lebih mudah. Nah, ini harus dihindari ya. Jadi yang harus dilakukan adalah mengkomunikasikan bahwa tugas ini adalah tugas yang memang ditugaskan untuk semua siswa, murid-murid saya, Bu. Jadi kita akan lihat bagaimana respon anak-anak kelas 3 misalnya ya, mengerjakan tugas ini, termasuk putra Ibu. Jadi kita akan lihat seperti apa dan mohon bantuan Bapak Ibu mendampingi. Walaupun kita mungkin tahu juga si anak ini boleh jadi memang betul punya kesulitan untuk bisa memahami materi tertentu misalnya seperti itu ya. Jadi yang keempat, sebagai penerima pesan, guru menghindari memberikan penilaian benar atau salah. Kemudian slide berikutnya, agar komunikasi menjadi efektif ya. Agar komunikasi menjadi efektif, apa yang harus dilakukan? Ini tips komunikasi efektif. Pertama, pesan mudah dipahami. Ya, terutama kita sebagai ya, guru yang memberikan informasi itu pesannya harus mudah dipahami. Kemudian pengirim pesan harus memiliki kredibilitas di mata penerima pesan. Seorang guru sebagai pengirim pesan ya itu harus punya kredibilitas. Jadi seorang guru harus memang menjadi komunikator yang punya daya tarik dan trust ya, kepercayaan di kalangan orang tua. Bagaimana mungkin orang tua bisa menerima pesan kita sebagai seorang guru ketika kita tidak memiliki kredibilitas ya di mata orang tua. Nah, kredibilitas itu penting bahwa kalau ini tugasnya udah diberikan oleh Bapak A, maka
ini harus dikerjakan. Ya, orang tua punya, dan bagaimana seorang guru kemudian punya kredibilitas? Ya tentunya kita lihat bagaimana keseharian kita bersama dengan misalnya anak-anak didik kita. Ya, anak-anak didik itu kan akan memberikan informasi kepada orang tua, yang misalnya guru yang menjadi guru favorit mereka tuh yang mana, itu akan diceritakan ke orang tuanya. Kemudian guru yang memang, aku kalau dapat tugas dari guru ini kalau nggak dikerjain suka dimarahin Bu, itu juga biasanya akan disampaikan juga ke orang tuanya. Ya, pokoknya yang penting saat kita memberikan pesan, orang tua itu punya keyakinan, punya kepercayaan, ya, trust, dan kita wajib memiliki kredibilitas di mata orang tua sehingga pesan itu akan sampai dengan baik. Dan yang ketiga, adanya umpan balik atau feedback secara optimal tentang pengaruh pesan terhadap penerima. Nah, itu tadi artinya komunikasi guru dengan orang tua itu selalu ada umpan balik. Jadi sebagai pengirim pesan, kita sebagai guru tidak hanya kemudian memberikan informasi atau pesan berupa misalnya informasi pembelajaran, kemudian selesai sampai di situ. Tetapi memang harus ada umpan balik atau feedback. Kita harus perhatikan apakah orang tua merespon atau tidak. Kalau misalnya orang tua tidak merespon, kemudian kita hore, nggak senang gitu. Tapi nggak boleh seperti itu. Kita harus tahu bahwa orang tua merespon. Ya kebayang dong, Kang Eka, misalnya satu kelas, misalnya kalau SD gitu ya, ada 30 murid gitu ya. Apalagi masa PJJ seperti ini, ngedengerin respon satu persatu. Memang harus seperti itu, kita harus mendengarkan bagaimana respon orang tua. Terlebih di masa PJJ kan kita tidak tahu bagaimana kemudian anak-anak menghabiskan waktu belajarnya di rumah. Walaupun tugas-tugas sudah kita berikan, tetapi dengan adanya umpan balik atau feedback, kita bisa tahu optimalkah pembelajaran mereka di rumah atau mungkin malah sebaliknya seperti itu. Nah, ini penting. Jadi ada feedback ya antara orang tua dengan guru seperti itu. Kemudian kita sudah akan segera selesai media penyampaian pesan selama masa PJJ. Nah, dari tadi kita membahas tentang kemungkinan besarnya bahwa PJJ ini bisa kita laksanakan. Tapi kita juga terkadang harus bisa berpikir bagaimana kalau PJJ ini diselenggarakan di tempat-tempat atau di mungkin sekolah yang adanya di pedalaman. Karena masa pembelajaran jarak jauh ini kan sifatnya tidak per wilayah. Ini hampir secara keseluruhan, baik yang di kota, yang di desa. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi semuanya terdampak ini. Kalau kita misalnya mudah untuk membeli paket internet atau bahkan sudah disediakan ya, guru mudah, kemudian murid juga mudah. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita sesama pendidik yang mereka ada di pedalaman misalnya? Jangankan gurunya, termasuk juga muridnya. Apakah kemudian PJJ ini akan berjalan dengan baik? Nah, ini juga menjadi kendala tersendiri ya. Akses internet, jangankan untuk beli pulsa, orang internet saja tidak ada misalnya seperti itu. Terus bagaimana kan seperti itu? Nah, kita akan bahas sedikit media penyampaian pesan selama masa pembelajaran jarak jauh. Yang sering kita gunakan adalah ada telepon, ada SMS, ada WhatsApp. Ini 3 gambar logo ini yang kemudian sangat kita hafal saat ini ya. Telepon, SMS, dan WhatsApp gitu. Jadi informasi selalu kita lakukan menggunakan media penyampaian pesan selama masa PJJ itu seperti ini. Nah, kemudian bagaimana yang terjadi di daerah-daerah yang nggak ada internet, yang nggak ada, ya mau WhatsApp bagaimana? Handphonenya nggak ada, akses internetnya nggak ada gitu ya. Ya nggak bisa beli pulsa juga kan gitu. Nah, ini ada pelajaran di daerah Sumbawa, belajar lewat handy-talkie, betul ya? HT itu handy-talkie, ya. Tidak ada internet, radio pun jadi, ya. Tak ada ilalang, rotan pun jadi, gitu ya. Karena daerahnya tidak terjangkau internet, ya, pengajar dan siswa di SD di Desa Punik, Batu Dulang, ya, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, menggunakan radio komunikasi RAPI. RAPI itu radio antar penduduk Indonesia, ya, dengan frekuensi tertentu untuk belajar mengajar dari rumah. Metode alternatif ini sempat viral ini di media sosial. Jadi gurunya pakai handy-talkie, kemudian muridnya juga di rumah pakai handy-talkie. Jadi begitu memberikan tugas, anak-anak
soal nomor 6 tolong diskusikan dengan orang tua kalian, ganti gitu ya, pakai istilah ganti gitu. Terus kata muridnya 86 ibu guru bapak guru. Jadi luar biasa ini menggunakan apa namanya media penyampaiannya radio HT gitu kan, karena nggak ada handphone, nggak bisa beli pulsa karena jaringan internetnya nggak ada seperti itu. Nah ini juga yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di apa namanya mungkin daerah yang belum terjangkau dengan akses internet seperti itu. Kemudian ada lagi juga misalnya di daerah Desa Binggaran Magelang, ada seorang mahasiswi ya bernama Tiara Novianti sampai duduk di pinggir jalan bawa laptopnya untuk mencari sinyal internet. Sampai duduk di pinggir jalan gitu. Orang juga mungkin bingung ini, ada perempuan bawa laptop duduk di pinggir jalan hanya untuk mendapatkan sinyal internet untuk melaksanakan PJJ. Kemudian ada juga di Desa Patiharjo Rembang, ya seorang murid bernama Dimas, ya murid SMP Negeri Rembang, itu sendirian di ruang kelas karena tidak punya handphone. Akhirnya belajar dengan gurunya itu di kelas, tetapi sendirian, saking tidak punya handphone gitu. Nah ini juga terjadi di daerah-daerah yang memang ya tidak seperti kita di sini mungkin ya akses internet masih sangat mudah, kemudian kita masih memiliki handphone pintar, orang tua juga masih mudah untuk bisa diajak berkomunikasi, tapi ternyata di daerah-daerah lain yang memang akses internet juga sangat susah, ini kondisinya tidak seperti di kita. Kenyataannya bahwa memang masa pembelajaran jarak jauh ini berlaku untuk semua atau terjadi di semua daerah seperti itu ya. Ya, dunia pendidikan dihadapkan pada dilema ya, harus membatasi penyebaran COVID-19 tetapi juga harus tetap melanjutkan proses belajar mengajar. Ini luar biasa ya kondisi saat ini. Ya mudah-mudahan ini semua segera berakhir, kita bisa bertemu lagi dengan murid-murid kita yang luar biasa gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah kangen dengan murid-muridnya. Begitu pula juga murid-muridnya sudah sangat ingin bertemu dengan Bapak Ibu guru seperti itu ya. Terakhir, etika berkomunikasi melalui jaringan masa PJJ. Ya, ada etikanya ternyata yang harus kita pahami bersama Bapak Ibu. Yang pertama, tidak mengirim pesan setelah pukul 21 sampai 4 dini hari. Ya, kita kondisikan. Bahkan nanti dibacanya juga subuh. Tapi kalau ngirimnya jam 12 malam, ya nanti sama saja akan tercatat di situ ya. Oh ini bapak guru, ibu guru mengirim pesan ke saya jam 12 malam gitu. Walaupun isinya tentang pembelajaran, tapi kita hindari ya, karena ini bagian dari etika berkomunikasi daring, tidak mengirim pesan setelah pukul 21 sampai 4 dini hari. Tidak men-share berita hoax, tidak valid, fitnah, dan provokasi, ya. Tidak mempublish screenshot private messenger di status, misalnya PM antara guru dengan orang tua, di screenshot kemudian malah dibikin status, ya itu kita hindari ya, mempublish itu. Kemudian gunakan kata dan bahasa yang sopan dan pantas serta mudah dipahami oleh orang tua. Hindari menggunakan singkatan atau istilah asing serta berpikir sebelum kita akan menulis atau mau menyampaikan informasi. Apakah ini sudah jelas kalimatnya, apakah sudah benar, apakah orang tua bisa memahami apa yang akan kita sampaikan melalui pesan itu. Nah, itu kita pikirkan dulu melalui dengan etika berkomunikasi poin 1 sampai 5 ini. Dan yang terakhir adalah ada yang disebut dengan variabel komunikasi. Nah, variabel komunikasi ini memang untuk masa tatap muka juga masa PJJ. Jadi kita lihat apa yang menjadi variabel komunikasi adalah yang pertama ada tujuan dulu ya. Variabel komunikasi tujuan. Jadi terkait tujuan komunikasi. Jadi kita sebagai guru harus bisa mengkomunikasikan tentang tujuan dari untuk apa kita berkomunikasi dengan orang tua. Tentunya tentang tema ini ya, pembelajaran jarak jauh ini. Tujuannya adalah untuk perkembangan anak-anak, tentunya kan seperti itu. Penting untuk membangun tujuan bersama ya antara guru dengan orang tua. Kemudian penting juga menyamakan tujuan antara guru dan orang tua ya, yakni sama-sama terkait tentang perkembangan anak. Kemudian ada yang disebut dengan rutin. Bagaimana waktu untuk komunikasi? Kemudian kalau tidak salah gitu ya, dalam banyak buku juga disebutkan komunikasi antara guru dengan orang tua itu harus selalu gitu. Kita sebutkan di sini rutin, karena ada waktunya gitu ya.
ada harinya, ada jamnya seperti. Jadi bukan selalu tapi memang rutin berkala ya, dengan memperhatikan apa tadi etika yang kita bahas tadi itu ya. Kemudian dengar, ajukan pertanyaan. Bapak Ibu, bagaimana jika misalnya anak kita larang untuk melakukan ini, apa yang akan terjadi? Bagaimana jika anak kita minta melakukan ini, apa yang terjadi? Nah, selain mendengarkan, kita juga sebagai guru bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu kepada orang tua, ya. Nantinya akan membuat orang tua sadar, tetapi bahwa kesadarannya itu bukan doktrinasi guru, tapi merupakan kesadaran dari dirinya sendiri karena kita tadi ajukan pertanyaan. Oh iya ya, betul ya Pak, Bu, gitu. Ada orang tuanya akan merespon seperti itu. Jadi kita selain memberikan informasi, kita wajib mendengarkan, kemudian juga boleh dengan mengajukan pertanyaan. Kemudian hargai setiap usaha yang dilakukan oleh orang tua, ya. Jangan kita menyalahkan, karena begitu kita menyalahkan akan menurunkan kinerja dan semangat orang tua, ya. Gimana caranya? Nah, ini berkaitan dengan atau selaras dengan variabel berikutnya yang ada di bawah itu yang tenang, gitu ya, variabel ketenangan. Jadi kita sebagai guru kan sudah dewasa ya, jadi sebagai guru tidak boleh kita reaktif ya saat orang tua mulai merespon komunikasi kita, ya. Maksudnya merespon dengan nada yang negatif, kita harus tenang seperti itu ya. Jadi guru harus tenang terhadap respon orang tua. Ya, apapun dan bagaimanapun responnya seperti itu ya. Guru harus sudah mampu memberikan emosi dan perasaannya ya ketika berhadapan dengan orang tua. Jadi jangan sampai orang tua ketika mengatakan, Bapak Ibu guru sih enak gitu, tinggal memberikan tugas. Nah, saya ini di rumah boro-boro bisa nemenin anak saya PJJ, suami saya di PHK, nggak punya apa-apa, mau beli pulsa gimana, uangnya dari mana. Nah, kita sebagai guru saat mendengar misalnya Tuhan seperti itu, nah itu tadi kita harus tenang, ya, tidak reaktif, langsung misalnya sama-sama juga, betul Bu, sama saya juga, belum digaji nih semua, itu malah jadi curhat dua-duanya seperti itu. Jadi harus tenang, ya, kita mampu mengendalikan emosi dan perasaannya, ya, gunakan perasaan saat menghadapi respon orang tua sambil berpikir, ya, ini saya pakai high thinking order skill yang mana nih sebagai guru, ya, jadi punya jurus gitu ya. Punya jurus ya, harus menularkan ketenangan. Justru sebagai guru ketika menghadapi orang tua yang mungkin seperti itu, justru kita harus menularkan ketenangan kepada orang tua seperti itu ya. Kemudian respon positif ya, respon segera orang tua, bisa atur waktunya, disepakati bersama orang tua. Jadi tidak slow respon ya. Respon positif itu adalah menyegerakan merespon ketika orang tua memberikan balasan-balasan komunikasi seperti itu ya. Bertukar peran artinya memberikan empati kepada orang tua dengan posisi orang tua. Coba kita berpikir bagaimana ketika misalnya menjadi bagian dari orang tua yang memiliki anak, misalkan harus belajar dari rumah dengan kendala-kendala yang dihadapi dan seterusnya seperti itu ya. Kemudian ide, saran, komitmen, yaitu masing-masing bisa dibicarakan. Orang tua pasti memiliki ide, saran. Untuk kita sebagai guru, kita pun juga sebagai guru bisa memberikan ide, saran, juga komitmen bersama untuk menjalankan PJJ ini dengan baik seperti itu. Amati tanda-tanda yang menunjukkan orang tua, ya. Kadang orang tua misalnya, aduh saya nggak bisa nih kalau harus dikasih tugas untuk anak jam 8 nggak bisa PJJ, saya nggak bisa nemenin PJJ karena saya harus WFH misalkan. Nah itu adalah tanda-tanda berarti bisa di waktu yang lain atau bisa di jam yang lain. Nah ini dimanfaatkan oleh orang tua, kayak oleh guru ya, untuk kalau gitu ayah bunda bisanya jam berapa, nanti saya akan komunikasi lagi. Nah, seperti itu. Jadi mengamati tanda-tanda juga merupakan variabel komunikasi guru. Persepsi ya, apa yang orang tua katakan lebih penting dari yang kita sampaikan. Ini harus menjadi sebuah kunci. Jadi apa yang orang tua katakan harus lebih penting dari yang kita sampaikan. Kenapa? Karena yang kita sampaikan itu belum tentu sama dengan persepsi orang tua gitu. Jadi oleh karena itu mencoba mendengarkan apa yang dipahami orang tua ya, kemudian persepsi yang menjadi sama dengan kita sebagai guru itu jauh lebih penting ya. Jadi ketika kita bisa mendengarkan orang tua, dari orang tua, oh seperti ini, oh baik bunda, baik ayah, seperti itu.
berarti persepsi kita sudah sama. Jadi sangat penting untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua, baik itu kendala, hambatan, atau apapun, kita dengarkan lebih banyak terlebih dahulu, baru kemudian kita bisa menyamakan persepsi kita sebagai guru dengan orang tua. Baik Bapak Ibu, sepertinya kita sudah ada di penghujung slide, berarti di penghujung acara juga. Saya akan stop dulu share screen-nya. Alhamdulillah kita sudah selesai berarti. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi pengelolaan komunikasi antara guru kepada orang tua. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang bisa kita aplikasikan. Karena memang tentang komunikasi ini bukan teoritis ya, memang ini harus kita praktekkan sebagai seorang praktisi pendidikan. Komunikasi menjadi hal yang sangat luar biasa yang harus kita kelola kepada orang tua, terlebih pada masa pembelajaran jarak jauh seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Saya akan kembalikan dulu kepada Ustaz Ade. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Eka. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah berada di penghujung acara untuk kegiatan ini berkaitan dengan pemaparan materi. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab Pak Eka, kita ada waktu sekitar 30 menit maksimal ya untuk kegiatan tanya jawab ini. Di sini alhamdulillah terima kasih Pak Eka sudah menyampaikan. Jadi bisa digarisbawahi bahwa pola komunikasi antara orang tua dengan guru, orang tua dengan siswa, guru dengan siswa juga memang dari segi intensitas dan kualitas komunikasi kita mungkin ya Pak Eka ya. Di mana kualitas komunikasi kita bisa tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Eka berkaitan dengan teknik-tekniknya, tips-tipsnya, dan kendala-kendalanya. Begitupun intensitas beberapa pertanyaan sini sudah banyak sekali. Sepertinya kalau ini, waduh, menarik sekali kalau disampaikan sampai sesi tanya jawab ini tidak dibatasi, mungkin bisa sampai jam 12 nih Pak Eka nih. Waduh. Ya. Di sini ada satu pertanyaan, satu-satu Pak Eka ya. Di sini ada dari Ibu Lili Nurjalali. Nah, di sini menarik sekali. Begini Pak Eka, komunikasi seperti apa yang kami sampaikan kepada orang tua yang tidak menerima kondisi wabah saat ini, sehingga banyak orang tua yang membatalkan anaknya untuk sekolah dan bahkan ada yang mengundurkan diri. Waduh, karena belum yakin dengan pembelajaran di sekolah, meski kami sudah mengawali ta'aruf dengan Zoom, ya, dengan aplikasi Zoom dalam rangka pengenalan dari pembelajaran yang akan kami lakukan. Misalnya, setiap pagi menyapa anak-anak dengan video guru seperti berdoa, menyanyi, melafalkan surat pendek atau hadis, senam, dan lain-lain. Nah, di sini saya lihat banyak sekolah-sekolah PAUD yang berkurang jumlah muridnya sampai 50, bahkan sampai 80% muridnya berkurang. Nah, di sini pola komunikasinya seperti apa, Pak? Baik, ini pertanyaannya cukup menarik dan panjang ya. Betul. Iya, betul. Dan dari Ibu Guru PAUD atau TK gitu ya. Tadi disampaikan ini Pak Bu Lili ya. Betul. Ya, bagaimana pola komunikasi yang harus kita sampaikan kepada orang tua ya. Berarti ini ada di jenjang pendidikan pradasar ya. Kalau dilihat yang pendidikan tadi, berarti ini ada di jenjang pendidikan pradasar. Memang menjadi, tadi kita bahas bareng-bareng yang menjadi dilema saat ini tidak hanya pada pradasar, tetapi juga semua jenjang pendidikan. Wabah yang kemudian masih sampai saat ini belum juga reda, ini juga sangat mempengaruhi semua aspek kehidupan kita ya, termasuk juga di dalamnya adalah pendidikan, dimulai dari pradasar sampai dengan tingkat tinggi. Nah, terus bagaimana kita seharusnya sebagai seorang praktisi pendidikan atau guru menyampaikan pola-pola komunikasi kepada orang tua yang orang tua itu, terutama yang orang tua PAUD tadi ya, belum paham atau tidak bisa menerima tentang kondisi saat ini.
yang mengharuskan anak-anak masih harus belajar dari rumah, kemudian polanya juga dilakukan adalah dengan misalnya guru menyapa menggunakan media penyampaian secara virtual dan seterusnya. Ini memang butuh perjuangan ya Bapak Ibu, ya terutama sahabat-sahabat pendidik di PAUD, karena saya juga sangat sering ya bertemu dengan teman-teman pendidik di atau guru-guru PAUD yang memang saat ini mereka berjuang luar biasa gitu ya. Yang dilakukan saya juga adalah misalnya dengan membuat kelompok-kelompok tertentu ya. Kalau saat ini ada beberapa PAUD yang kemudian saya lihat bisa buat kelompok-kelompok di rumah-rumah memang itu sebagai muridnya. Jadi ada kelompok anak gitu kemudian dikunjungi atau disebut dengan visit sambil kemudian dilakukan komunikasi orang tua, memahamkan orang. Memang kondisi saat ini belum bisa mengharuskan kita untuk bisa belajar bersama-sama di sekolah misalnya. Ya, alternatif lainnya adalah dengan cara seperti itu, visit, ya, mengunjungi murid yang memang diatur jadwalnya, ya, tidak terjadi juga kerumunan, sambil kemudian memahamkan tua bahwa kita masih dalam kondisi yang belum bisa dilakukan proses pembelajaran secara tatap muka seperti itu. Jadi memang ini tugas berat bagi para guru PAUD ya, terutama tugas berat dan sangat tidak mudah, tetapi ini harus dilakukan. Karena bagaimanapun tadi ya terdengar informasinya misalnya terjadi penurunan persentase jumlah siswa ya, terutama siswa-siswa baru 50-80%. Nah, ini adalah akibat dari dampak juga. Dampak bahwasannya memang orang tua belum bisa terpahamkan secara penuh. Maka agar itu tidak terjadi, lakukan pola-pola komunikasi yang bisa memahamkan para orang tua ini. Karena memang untuk jenjang pendidikan pradasar itu tadi ya, kita tidak mudah bisa memberikan informasi seperti misalnya memahamkan orang tua yang anak-anaknya sudah ada di jenjang pendidikan misalnya menengah ya, kemudian pendidikan tinggi dan seterusnya. Tapi untuk PAUD, SD bahkan gitu ya, ini luar biasa perjuangan yang harus bisa menggunakan pola-pola komunikasi dan pendekatan-pendekatan secara berkelanjutan kepada para orang tua siswanya. Terlebih ketika mereka mulai memasukkan putra-putrinya bersekolah gitu ya. Dan kenyataannya ternyata tidak bisa atau belum bisa dilakukan pembelajaran tatap muka. Jadi masih harus misalnya dengan online gitu ya, menggunakan itu tadi penyampai pesan tuh via WA atau video call dan seterusnya. Nah, ini saya juga menemukan kasus-kasus seperti ini, tapi kemudian pola komunikasi yang dilakukan adalah terus lakukan kepada orang tua, lakukan komunikasi efektif, kemudian atur dengan jadwal itu tadi ada visit seperti itu. Ya, guru mengunjungi. Ini juga berlaku bagi calon-calon siswa baru. Jadi diadakan visit oleh guru ke orang tuanya ya, atau pokoknya dilakukan komunikasi intens untuk bisa meyakinkan orang tua bahwa dengan cara seperti ini pun insya Allah proses pembelajaran itu akan bisa dilakukan dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Insya Allah nanti kita bisa diskusikan kembali. Untuk pertanyaan pertama ya Pak Ade. Ya, baik. Berarti Pak Eka sebagai pola komunikasi yang di ininya adalah untuk memberikan kita senantiasa berusaha untuk meyakinkan orang tua, berarti Pak Eka ya, dengan berbagai cara, berbagai strategi ya untuk meyakinkan orang tua supaya orang tua itu tetap percaya kepada sekolah kita untuk menyekolahkan anaknya di ini. Baik. Terima kasih Pak Eka. Mudah-mudahan Ibu Lili ya lebih jelas, nanti bisa untuk lebih lanjutnya mungkin bisa via WA ya Pak Eka ya. Nanti bisa komunikasi kembali. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Ferdi. Nah, Pak Ferdi nih. Baik, di sini Pak Eka pertanyaannya adalah komunikasi positif yang seperti apa ya yang
pola komunikasi positif seperti apa yang dilakukan antara guru dengan orang tua dan siswa, ya, sehingga dengan pola komunikasi tersebut ya, itu menimbulkan nilai-nilai karakter. Nah, nilai karakter apa yang harus dimiliki oleh guru, siswa, dan orang tua. Nah, sebagai informasi, saat ini Pak Ferdi sedang membuat penilaian karakter siswa. Nah, ini seperti itu Pak Reka. Baik. Nilai karakter mungkin. Sorry ya. Pak Ferdi, Assalamualaikum, selamat malam Pak Ferdi. Pak Ferdi ini guru di apa nih? SD, SMP, SMA? Di SMK, SMA, tingkat SMA, SMK ya. SMK. Berarti sudah Ya. jenjang pendidikannya menengah. Atas ya. Ya, menengah atas. Kalau tadi PAUD, kalau sekarang pradasar, kalau ini Pak Ferdi ini di jenjang pendidikan menengah, berarti ya bisa SMP atau SMA. Nah, ini pun menjadi catatan penting. Pertama, kita harus memastikan posisi kita ada sebagai guru di jenjang pendidikan mana, pradasar, dasar, menengah, atau tinggi. Karena pola komunikasi yang akan kita lakukan tentunya juga berbeda. Untuk yang PAUD tadi, tentunya sangat berbeda pola komunikasi yang akan kita lakukan sebagai guru yang berada di jenjang pendidikan menengah. Ini sudah pasti yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan karena yang sedang dibangun adalah nantinya karakter ya. Karena memang menjadi poin penting bahwa siswa-siswi di tingkat menengah ini sudah harus memang memiliki karakter sebagai siswa-siswi gitu yang jelas karakternya itu karakter positif. Nah, ini tentunya juga dipengaruhi oleh karakter positif yang dimiliki oleh guru-gurunya tentunya ya. Nah, pengajar-pengajarnya di sekolah. Selain itu juga sangat berpengaruh adalah karakter yang dimiliki oleh lingkungan terdekatnya, yaitu keluarga, termasuk di dalamnya adalah kedua orang tuanya. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa karakter yang dimiliki oleh seorang anak itu tentunya merupakan hasil dari apa yang anak-anak lihat di rumah awalnya, ya. Karena kita harus pahami bahwa kata kunci yang harus kita simpan saat ini adalah children see, children do. Anak melihat, anak melakukan. Dan ini terjadi dimulai dari jenjang pendidikan pradasar, PAUD tadi. Ya. Ketika kita berharap di usia si anak ada di jenjang pendidikan menengah memiliki karakter positif, maka harus dilihat bagaimana kemudian dia mendapatkan karakter-karakter itu di masa saat jenjang pendidikan pradasarnya, terlebih dari kedua orang tuanya. Karena kalau untuk guru sama, murid juga akan melihat karakter gurunya, ya. Karena kan guru itu filosofinya digugu dan ditiru, didengarkan dan akan ditiru setiap perilakunya. Jadi ketika misalnya kita ingin mengetahui karakter positif atau tidaknya seorang anak di jenjang pendidikan menengah, sebetulnya itu adalah sudah perjalanan, bukan perjalanan akhir, tapi merupakan perjalanan di pertengahan juga. Sudah ada karakter yang dia bawa dari saat dia berusia di jenjang pendidikan pradasar, ya, terlebih yang dibawa dari rumah, seperti itu. Maka pola komunikasi apa yang harus kita lakukan ketika misalnya melihat masih ada anak remaja, kita katakan remaja ya, ada ya, ketika misalnya jenjang pendidikannya adalah menengah, misalnya ya karakternya masih karakter negatif misalnya, seperti itu. Maka pola komunikasi yang harus kita lakukan kepada orang tua adalah dengan ya bertanya, seperti apa sampai sejauh ini perkembangan putra-putri Bapak Ibu di rumah, dari mulai ketika misalnya usia saat mau masuk TK, kemudian di SD, kemudian guru juga harus melihat bagaimana kehidupan yang dialami atau yang dijalani keluarga tersebut, seperti itu. Karena ini juga sangat mempengaruhi karakter si anak gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa komunikasi yang harus dilakukan tentunya sekali lagi sama ya, harus intens, harus mulai ditanya. Tetapi tentunya ini berbeda pola komunikasi yang dilakukan seorang guru di jenjang pendidikan menengah dengan jenjang pendidikan pradasar tadi. Kalau yang pradasar boleh jadi lebih mudah. Kenapa? Karakternya baru akan dibangun di situ.
ya, atau bahkan sedang dibangun di situ. Tapi kalau sudah menjadi guru SMP, SMA, ya si anaknya sudah bawa karakter gitu. Walaupun misalnya dia punya guru yang baik, ya, yang bisa ditiru setiap ucap dan perilakunya, tetapi dia tetap sudah membawa karakter yang dia bawa dari rumah berdasarkan dia melihat orang tuanya, dia melakukan apa yang juga dia lihat dari orang tuanya, perilakunya maksudnya seperti itu. Maka cerminan bahwa kalau kita ingin mengetahui orang tua dari si murid itu seperti apa, kita bisa melihat anak didik kita atau si anak tersebut gitu. Dan itu tidak jauh bagaimana mencerminkan karakter daripada kedua orang tuanya. Mohon maaf, seperti itu memang kenyataannya yang bisa kita lihat. Nah, jadi sebagai seorang guru di jenjang pendidikan menengah juga bisa tetap melakukan pola komunikasi yang cukup intens kepada orang tua, ya, agar bisa mengetahui secara detail bagaimana karakter yang sedang dibangun oleh seorang guru tersebut, ya. Artinya membantu membangun karakter positif muridnya agar lebih baik, tentunya kan seperti itu, ya. Demikian Pak Ferdi, kalau kita nanti ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap, oke, terima kasih Pak Eka. Berita Pak Ferdi berkaitan dengan nilai karakter memang kalau ketika kita memancarkan sebuah aura positif, ya, karakter yang bagus, karakter yang positif, insya Allah dengan kita melakukan suatu hal yang positif akan sampai gitu, dan nanti insya Allah lama kelamaan akan menjadi transportasi bukan transportasi ya, maksudnya jadi menular gitu ke peserta didik itu tersebut, ya. Dan selama kita konsisten gitu dalam melakukan hal penumbuhan karakter, dan itu insya Allah kita akan bisa ya Pak Eka ya untuk membentuk atau menerapkan karakter tersebut. Baik Pak Eka, masih ada lagi nih pertanyaan. Nah, di sini dari Ibu Siti Julaiha. Nah, di sini bagaimana menyikapi PJJ sementara orang tua memiliki keterbatasan dalam alat komunikasi seperti handphone, ya, laptop dan sebagainya yang tidak memadai, serta pengetahuan orang tua yang terbatas, minat belajar siswa yang mengalami kejenuhan karena lamanya belajar di rumah, dan bagaimana menyikapi keadaan seperti ini sementara siswa kami berada di daerah pegunungan dan sinyal kurang mendukung. Nah, ini Pak Eka, silakan. Baik, ya, jadi bingung gitu ya, ibu guru, bapak gurunya bingung, ya, anak-anak betul. Bingung. Ya, orang tuanya bingung Pak Guru, Bu Guru nggak punya handphone, apalagi laptop, ya. Sinyal juga nggak ada karena ada misalnya gitu, ya. Nah, ini sebetulnya tadi juga sudah sempat dibahas di beberapa slide ya, saat kita misalnya tidak terkendala dengan sinyal, ya, smartphone kita ada, semuanya mendukung saat pelaksanaan PJJ. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara dan sahabat-sahabat kita guru yang lain juga yang mengalami masa PJJ ini di tengah kesulitan tidak bisa akses internet dan alat-alat yang lain yang belum mendukung seperti itu. Sebetulnya banyak cara yang bisa dilakukan yang kemudian ini menginspirasi. Sebetulnya beberapa tampilan gambar itu saya dapatin dari internet, ini juga sangat menginspirasi, misalnya dengan menggunakan radio panggil yang memiliki frekuensi tertentu, ya. Ini tidak menggunakan biaya ini. Jadi radio HT-nya itu dipinjamkan itu dari RAPI, ya, Radio Antar Penduduk Indonesia, kepada guru dan murid di daerah mana tadi itu di slide itu disebutkan. Jadi gurunya sama muridnya tuh pakai itu, ya, pakai radio panggil gitu, tugasnya pakai itu. Kemudian ada juga mahasiswa yang duduk dia mungkin rumahnya jauh, tidak ada akses internet, kemudian harus pergi agak ke pinggiran kota gitu, ya, kemudian mencari sinyal di situ, duduk, kemudian nyalain laptopnya di situ untuk bisa PJJ. Kemudian ada juga yang murid yang lainnya punya handphone, ya, jadi belajarnya di rumah, tapi satu murid ini terkendala nggak punya handphone, nggak bisa beli, ya, berarti dia nggak bisa PJJ intinya. Akhirnya apa? Gurunya memutuskan oke, kamu datang ke sekolah,
kita berhadapan ya dengan jaga jarak, muridnya satu duduk di kursi belajar, gurunya di depan, terjadilah proses pembelajaran tatap muka untuk satu-satunya mungkin itu di Indonesia terjadi ya di desa mana itu, karena si anaknya tidak punya handphone. Jadi memang sebagai guru kita harus bisa tadi punya variabel memberikan ketenangan kepada orang tua. Jadi ketika orang tua misalnya, aduh bapak ibu gimana tuh, saya nggak punya handphone, nggak ada, laptop nggak ada, nggak bisa, anak saya nggak bisa PJJ, bahkan sekarang malah main terus gitu, malah nggak mau ke sekolah, saking lamanya tinggal di rumah gitu ya masa PJJ, terus harus gimana? Nah ini sebagai guru kita harus ingat dengan variabel tadi, memberikan ketenangan kepada orang tua. Baik ayah bunda, kalau demikian seperti itu, bagaimana kalau kita buat jadwal khusus untuk Ananda, siapa sebutkan namanya, kemudian bagaimana kita jadwalkan ada visit gitu ya, supaya semangat belajar dari putra putri bapak ibu tetap terjaga. Kita akan buat jadwal seperti itu, tidak usah khawatir, nggak apa-apa tidak punya handphone, tidak punya laptop, tetap anak-anak harus dalam kondisi belajar. Nah terkadang orang tua seperti pertanyaan yang tadi itu belum sepenuhnya memahami kondisi apa sih sebetulnya yang terjadi, terutama mungkin yang agak sulit mendapatkan informasi tentang kondisi saat ini ya. Tadi disebutkan misalnya di daerah perkampungan dan seterusnya yang memang akses komunikasi sangat terasa sulit, sehingga dampak PJJ ini kan tetap terjadi di kampung itu pun gitu ya. Maka guru tersebut harus bisa memberikan komunikasi yang cukup intens sekali lagi kepada orang tua terkait dengan kondisi yang sedang dihadapi seperti ini. Jadi ingat dengan variabel komunikasi guru kepada orang tua tadi, salah satunya adalah memberikan ketenangan kepada orang tua. Jadi ternyata yang mampu memberikan rasa tenang itu bukan dokter saja kepada pasien, tetapi juga guru kepada orang tua dan muridnya, gitu. Jadi kita harus bisa memberikan respon positif, tidak langsung bereaktif, gitu, tidak bereaksi dengan keluhan orang tua, dengan keluhan murid. Kita harus senantiasa memberikan solusi atau jalan keluar, seperti itu. Demikian Pak Ade. Ya, baik. Terima kasih Pak Eka. Mungkin sekitar 2 pertanyaan lagi Pak Eka kita batasi ya. Boleh ya. Ya, berhubung waktu yang sudah menunjukkan pukul 21:34 ya Bapak dan Ibu, dan kasihan juga untuk Bapak dan Ibu untuk wilayah Indonesia bagian tengah. Sekarang sudah menunjukkan pukul 10:30 dan besok harus berjuang kembali ya untuk mencerdaskan anak bangsa dengan berbagai problematika yang ada saat ini.